Jadi mohon maaf Rasulullah bukan begini mengajarkannya, tetapi ini harus bertemu. Kenapa? Karena tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Bubi mau nyapa dulu pemirsa online kita. Assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kompak banget semuanya nih. Ibu-ibu semua ini ya? Oh, ada bapak-bapaknya juga satu. Nih, ibu-ibu, bapak satu. Ini sekarang kita mau mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu dan juga Ustadz Asep. Ini tentang menyempurnakan ruku. Ketika Allah menurunkan COVID-19 ini untuk masyarakat dunia, berarti Allah ingin semua orang kembali kepada Allah, Pak Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Nah, dengan mengingatkan lewat jangan emosi dan lain sebagainya. Salah satunya itu menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan keimanan kita. Nah, supaya lebih sempurna lagi sholatnya, sehingga ketauhidan kita juga sempurna di hadapan Allah, amin. Ya? Amin, insya Allah. Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha, Pak Ustadz ya. Berusaha, betul. Salah satunya adalah dengan menyempurnakan ruku, menyempurnakan gerakan-gerakan sholat kita. Siapa tahu selama ini salah atau kurang tepat. Nah, makanya di sini kita belajar nih sekarang. Sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Danu tentang tema kita pagi hari ini, menyempurnakan ruku. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Tema kita menyempurnakan ruku'. Sebenarnya ruku' itu ada bagian dari sholat itu sendiri yang harus kita fahami. Niat sholat harus karena Allah. Harus karena Allah. Jangan digampangkan niat itu untuk sholatnya itu untuk biar rezekinya banyak. Jangan. Itu sudah dikuatkan dalam Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ibadah, hidup kita, hidup kehidupan sehari-hari dan kematian kita itu harus karena Allah. Nah, disinilah kita harus pahami, jangan sampai melenceng, belajar untuk jangan sampai melenceng. Sholat niatnya hanya satu lillahi ta'ala. Ibadah niatnya hanya satu lillahi ta'ala. Jangan dicampur ibadah, sholat untuk dunia. Biar kaya, biar sehat, biar enggak. Karena Allah. Karena Allah menginginkan seperti itu. Rasul juga mengajarkan seperti itu. Makanya pada saat niat, sholat, silahkan niatkan Allah Ta'ala, kemudian mulai kita memahami dengan bacaan iftitah. Semuanya itu bacaan iftitah itu tauhid. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian dengan baca Fatihah, ingat. Fatihah itu betul-betul suatu bacaan yang amat sangat agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus memahami. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu ketauhidan kita. Jadi jangan dicampur-campur. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasa alam semesta ini. Semua kita berikan pujian itu hanya kepada Allah Ta'ala. Pujian itu hanya kepada Allah Ta'ala yang senantiasa kita diberikan apapun yang sebenarnya kita tidak minta. Dan Allah itu penguasa, pemilik alam semesta. Semuanya. Jadi enggak cuma kita. Ya. Enggak cuma kita saja. Kita puji Allah Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur terus-menerus atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Helaan napas ini diberikan terus-menerus. Kapan kita itu bersyukur tentang helaan napas? Kita belum pernah. Kita bisa menarik napas, tapi pada waktu kita nggak bisa menghembuskan sama saja. Itu nanti meninggal namanya. Ya, ingat Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jelas dijelaskan di situ. Ya, bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kepada semuanya, yang muslim, yang non-muslim, yang hewan, yang tumbuh-tumbuhan, mengatur cuaca dan sebagainya itu hanya Allah. Rahman dan Rahim. Jadi makanya di sini kita harus benar-benar bersyukur setiap saat itu karena apa? Karena itu Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Kemudian kita mencoba untuk melakukan gerakan berikutnya, yaitu ruku'.
ya, gerakan ruku yang dijelaskan Maha suci Allah yang Maha agung dan memujilah aku kepadanya. Itu betul-betul coba kalimat itu kita renungkan. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus kecuali memuji pada Allah Ta'ala. Apa yang diberikan kita setiap hari, sholat paling hanya 5 menit. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu lebih dari 5 menit. Sehari itu sholat paling 25 menit. Yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala lebih, sangat banyak. Rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala itu sangat kurang. Makanya dalam Quran diceritakan amat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Itu karena apa? Karena memang kita sendiri, kita yang mengaku Islam sangat jarang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bisa bergerak, bisa berjalan, bisa menghela napas, bisa menarik napas, bisa mengerjakan dengan tangan, mengerjakan pun bukan dengan ini, dengan jari, dengan teliti. Mas Bobi bisa main sinetron, kita diizinkan dakwah. Semuanya ini Allah, tidak ada yang bisa kita banggakan untuk diri sendiri. Makanya namanya ujub, riya, sombong itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu bukan milik kita, itu milik Allah Ta'ala. Marilah kita memahami bacaan sholat, gerakan sholat, agar kita bisa lebih sujud kepada Allah Ta'ala dan faham kehidupan kita di dunia ini mengawali untuk di akhirat kelak. Apakah kita mau mampir di neraka? Pasti kita jawab tidak. Tapi marilah kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan kalau kita menginginkan surga kelak di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan, membangkitkan semangat kita, gairah kita untuk lebih sujud pada Allah Ta'ala, tidak hanya cuma sholat, semua. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Aduh, subhanallah. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Insya Allah mengingatkan kita kembali untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita ya. Bahwa tujuannya sebetulnya Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh sama Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan ibadah yang baik. Insya Allah. Kalau gitu langsung aja Pak Ustadz Asep, silahkan menyempurnakan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon izin. Ya, Silakan. Di bawah silakan. apa di atas nih? Di atas boleh ya. Oke. Di atas dulu, nanti mau ke bawah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ustaz Danu, guru kita, dan seluruh para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah senantiasa menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan bahwa amalan yang pertama akan dihisab, ditanya oleh Allah adalah salat. Apabila salatnya baik, kata Rasulullah, maka beruntunglah dia. Tapi apabila salatnya tidak baik, maka celakalah dia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, salat apa, yang seperti apa yang akan menguntungkan kita? Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti hanya kalian melihat aku salat. Jadi salat yang akan memberikan keuntungan, kebaikan buat kita yang mengikuti bagaimana Rasulullah salat. Rasulullah ketika takbiratul ihram, maka tangannya setentang dada atau sejajar dengan telinga. Selama ini ada juga yang di sini, tetapi Rasulullah mengajarkannya yang setentang dada atau sejajar dengan telinga. Kira-kira Mas Bobi begitu enggak ya? Iya. Subhanallah. Segitu Pak Ustadz. Yang Betul. kedua, Rasulullah SAW ketika membaca suratul Fatihah, dia membacanya dengan tartil, dengan tertib. Dikatakan Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah, para pemirsa, dia
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Ada jeda. Kalau kita begitu enggak Ustaz? Biasanya enggak juga ya. Kalau kita begitu enggak Mas Bobi? Kadang-kadang kalau buru-buru. Kalau buru-buru ya. Insya 12. Allah kemarin bulan puasa kira-kira tarawehan nyari yang cepat apa yang lambat? Jujur yang cepat, Pak. Berarti bacaan Al-Fatihahnya cepat apa lambat? Cepat juga. Kalau Pak Ustadz. bisa dengan suratul yang lainnya digabung saking cepat. Para pemirsa, Rasulullah membaca Al-Fatihahnya saja begitu tenang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pada saat melaksanakan sholat membaca ayat setelah suratul Fatihah ketika beliau sholat sendirian panjang bacaannya. Bahkan ketika sholat malam Rasulullah itu membaca surat setelah Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah sampai selesai Mas Bobi. Masya Allah. Kalau menjadi imam maka Rasulullah membaca suratnya yang meringankan Ya, makmumnya. Kalau Mas Bobi kira-kira bagaimana? Ya, kalau sendiri meringankan diri sendiri. Aduh. Iya. Kembali lagi kalau kita sendiri, Masya Allah. Ya, ini Rasulullah mengajarkan kita membaca suratnya pun kalau lagi sendirian berarti panjangkan. Jangan sampai kita lagi menjadi imam, manjangin. Oh. Lagi sendiri, mendekin. Mendekin. Itu yang terjadi kepada kita para Iya, pemirsa. iya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW mengajarkan sholatnya kepada kita adalah ketika kita ruku, maka sempurnalah ruku Rasulullah. Nah, sekarang saya ingin mencoba mempraktekkan bagaimana rukunya Rasulullah yang mungkin barangkali selama ini ruku kita, wallahu alam juga. Wallahu a'lam, betul, Pak. Boleh kita buktikan? Boleh. Nah, kita praktekkan ya Mas Bobi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget Oke. belajar. Nah, sekarang Mas Bobi kalau ruku itu seperti apa? Coba saya ingin lihat dulu. Kalau saya posat ya, di kaki begini lurus. Mungkin ke sini Mas Bobi menghadap saya. Nah, sini ya. Ah. Begini ya. Nah, Oke. itu. Terus Oke. begini lurus. Ah. Terus saya begini posat nih. Oke. Nah, ini. Baik. Cuman gini posat, saya tuh ada keturunan dari keluarga saya tuh tulang punggung saya tuh agak bungkuk. Disebutnya tuh apa sih? Bungkuk cumi ya? Bungkuk cumi, bungkuk udang. Oh iya itu. Bungkuk gajah. Bungkuk gajah. Nah itu gimana tuh kalau misalkan kesulitan untuk lurus kan kalau katanya kalau ruku tuh harus lurus itu punggungnya. Baik. Nah ini gimana kalau ada kekurangan begitu gimana tuh? Nah, sekarang saya ingin bahas dulu rukunya Rasulullah itu yang mengajarkan kepada kita. Oke, turun. Nah, selama ini ada yang selalu rukunya begini. Iya. Ya, ada yang begini. Iya. Tapi Rasulullah mengajarkan ini dibuka. Dibuka tangannya. Cengkram gitu ya? Dicengkram. Kemudian kakinya lurus. Kenapa? Karena tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Jadi, mohon maaf Rasulullah bukan begini mengajarkannya. Tetapi ini harus bertemu. Kenapa? Karena tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu. Ini berdirinya. Sekarang rukunya. Rukunya? Maka Aisyah mengatakan ketika ruku, nah belakangnya punggung Rasulullah itu rata. Jadi apabila diletakkan bejana yang ada airnya tidak akan tumpah. Tidak akan tumpah. Oke, sekarang Coba, Mas Bobi kita akan lihat. Siap. Ya. Ya. Apakah seperti itu? Coba sekarang ruku. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini masih belum, berarti ini harus ditekan lagi Mas Bobi. Ya. Nah, Segini. seperti ini Mas Bob. Iya, segini Ternyata bisa. ya? Bisa. Oh jadi begini Siapa Pak bilang Ustadz? tidak bisa? Masya Allah, tapi ini kayak ketarik semua ya jadinya ya? Itulah kenapa Belum gerakan terbiasa. sholat itu kalau digabungkan dengan ilmu kesehatan, ini akan menarik, melonggarkan kembali. Selama ini kita ikutinya posisi wena. Iya. Oh iya. Jadi ditarik, ditekan Mas Bobi. Tekan. Insya Allah ini rata. Maaf, Iya, kepalanya iya. tidak. Nah, seperti ini lurus. Iya. Jadi kalau diletakkan ini, air 1 ember nggak bakal tumpah, kecuali air 1 drum. Sayanya yang tumpah itu. Gedubrak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi pada saat ruku, mau sekali lagi diperhatikan, Ya. ini ditekan. Kepalanya tidak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu tenggelam. Nah. Jadi lihat posisi Ya. arah sujud. Ya. Ini insya Allah. Ini tekan lagi Mas Bob. Ya. Nah, Oke. seperti ini. Segini ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ruku. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita dan ruku kita semakin baik sehingga sholat kita sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih tausiahnya. Terima kasih juga praktek rukunya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki ruku kita yang salah. Dan satu lagi nih Pak Ustadz. Siap.
ternyata ruku yang benar itu tidak hanya sesuai dengan syariat, Ya. disukai oleh Allah, mencontoh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, tapi juga untuk bagus, untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ini demi Allah ya. Ini saya seger loh, langsung Pak Ustadz nih matanya. Seger ya? Iya, Pak Ustadz. Ini awal bulan atau akhir bulan segernya? Akhir ya. Tapi bagus. Justru menyegarkan itu akhir bulan itu dengan ruku ya. Baik pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke narasumber kita dengan reaksinya ya, seorang wanita kesurupan diduga dikirim santet dari kisah masa lalunya. Ketika kesurupan bergerak seperti ular dan kesurupan berkata, "Saya minta kopi." Astagfirullahaladzim. Minta kopi. Untung saya bawa Mas Gulanya Bobi. 3 sendok. Untung saya bawa tuh.